Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah studi komparasi teks. Kita sudah memasuki pertemuan kelima setelah kemarin kita membahas tentang penciptaan, kemudian kisah-kisah para nabi dan keluarganya Nabi Isa. Sekarang kita membahas tentang kiamat dari perspektif Bible dan Quran. Tapi sebelum kita mulai belajar kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita membahas tentang proses kiamat ya. Kalau dalam Islam sendiri proses kiamat itu ada banyak sekali tanda-tandanya ya, tanda-tanda kiamat mulai dari kemunculan Dajjal, baik tanda-tanda kiamat kecil maupun tanda-tanda kiamat besar, sampai akhirnya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Nah, itu proses itu dinamika yang sedemikian rupa. Di Bible juga sama seperti itu, ada banyak tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah kedatangan Yesus lagi gitu ya, Mesiah gitu ya, kalau kita kedatangan Isa Al-Masih gitu. Nah, kemudian ketika kehancuran itu adalah ditandai dengan ditiupnya terompet. Kalau kita waktu ngaji kecil dulu, ketika TPA, biasanya kita menyebutnya dengan terompet sangkakala gitu ya. Di Bible spesifik menyebutkan bahwa terompetnya ditiup oleh 3 malaikat. Nah, kalau di Quran ya cuma ditiup oleh malaikat, tapi menurut para ulama itu nama malaikatnya adalah malaikat Israfil. Nah, jadi malaikat Israfil itu sekarang sudah menggenggam terompetnya, tinggal nunggu perintah dari Allah untuk niup terompet, langsung ditiup terompetnya. Nah, saya pernah melihat di YouTube itu ada penjelasan bahwa ternyata alam semesta kita itu bentuknya itu seperti terompet, kayak terompet, bukan terompet yang panjang gini enggak, tapi terompet yang bergulung-gulung ini. Jangan-jangan bisa jadi terompet itu ya alam semesta itu sendiri, sekali tiup sama malaikat Israfil langsung rontok semua. Mungkin seperti itu yang dimaksud oleh tayangan itu. Nah, kemudian sama juga bumi nanti akan hancur, ditandai dengan macam-macam gempa bumi lah, ada bintang jatuh lah, planet-planet bertabrakan dan sebagainya. Intinya adalah bahwa bumi ini, tempat yang kita tinggali sekarang ini, akan hancur ketika hari kiamat. Kemudian ketika huru hara itu terjadi, manusia lupa sama keluarganya, manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, jadi di sini di Bible sendiri misalnya seorang ayah itu akan lupa sama anaknya, dan sebaliknya anak itu akan lupa sama ayahnya karena ya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Di Quran juga sama, di surat Abasa itu ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa abi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, seperti itu. Seorang orang yang mengalami hari kiamat itu akan lupa sama ayahnya, sama ibunya, sama anaknya, sama istrinya, pokoknya lupa. Bahkan seorang ibu yang yang hamil itu, anaknya lahir itu nggak sadar karena yaitu sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Nah, maka ini juga menarik ketika besok misalnya pas di padang mahsyar itu, orang-orang pada antri untuk diadili, nggak ada yang pakai baju, tapi nggak ada yang sempat-sempatnya ngelirik-ngelirik kanan kiri, nggak sempat, semua panik, semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Wah, nanti saya bagaimana, saya ini bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian di Bible juga sama, kuburan akan terbuka, artinya adalah jenazah yang sudah dikubur akan dibangkitkan lagi. Di Quran juga sama, mayat-mayat yang sudah dikubur akan dibangkitkan lagi. Jadi semua manusia yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai besok, baik yang meninggalnya dikubur dalam tanah ataupun dibakar jadi abu atau tenggelam di dalam laut, semua akan dibangkitkan. Nah, jadi nggak ada
pengecualian misalnya. Ini kan kuburan yang terbuka, berarti kalau nggak dikubur nggak dibangkitkan. Nggak, semua tetap sama, semua tetap akan dibangkitkan. Nah, kemudian ada perbedaan kalau di Bible, Yesus itu sebagai hakim yang memutuskan seseorang itu orang baik apa orang jahat, orang itu bakal masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu adalah Yesus. Tapi kalau di Quran, tentu saja Allah sendiri yang menjadi hakimnya yang memutuskan si fulan ini akan masuk surga apa neraka seperti itu. Dan Nabi Isa hanya sebagai saksi saja, witness gitu ya. Karena semua nabi itu akan memimpin umatnya masing-masing. Nah, kemudian sama juga di Bible itu disebutkan bahwa manusia akan menerima buku kehidupan, buku catatan kehidupan dia selama di dunia lengkap, komplit. Nah, di Quran juga sama. Manusia akan mendapatkan catatan amalnya yang sudah ditulis oleh malaikat gitu ya, sudah terekam dengan baik oleh malaikat, tidak ada yang terlewat. Nah, kemudian setelah dikasih buku, bukunya itu nanti akan ada pemisahan. Nah, kalau di Bible itu setelah menerima buku, ternyata bukunya baik, maka dia akan masuk golongan domba atau shepherd, ya, shepherd, dan akan masuk ke golongan kanan. Yang domba-domba di kanan, sedangkan kambing-kambing yang bukunya jelek itu masuk ke golongan kiri, seperti itu. Sedangkan di Quran itu seseorang menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kanan makanya ashabul yamin. Kalau menerima dengan tangan kiri namanya ashabus shimal. Nah, yang menerima dengan tangan kanan itu berarti dia golongan yang selamat. Tapi kalau yang menerima dengan tangan kiri itu akan mendapatkan siksa seperti itu. Nah, ini kalau di Quran, kalau di Islam sendiri ya perjalanan itu lebih spesifik, ada namanya Yaumul Qiyamah, ada namanya Yaumul Ba'ats, ada namanya Yaumul Mahsyar, ada namanya Yaumul Mizan, ada kemudian namanya melewati Sirat, ya ke Telaga Haud. Nah, itu macam-macam. Di Quran itu lebih spesifik seperti itu. Nah, jadi tadi misalnya dari Quran, dari kiamat ketika semua meninggal, semua mati, bahkan malaikat pencabut nyawa yang tugas yang mencabut nyawa juga kemudian mencabut nyawanya sendiri biar semuanya mati. Nah, setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kemudian semuanya akan dihisap, dihitung amal perbuatannya selama di dunia, ditimbang yaumul mizan. Nah, di situ akan ditayangkan tayangan kehidupan kita selama di dunia. Jadi ada semacam apa mungkin layar lebar gitu ya, layar lebar untuk disaksikan atau sebagai bukti ini loh kehidupanmu selama di dunia, kita nggak bisa mengelak, buktinya jelas, CCTV-nya ada. Tapi kita mungkin ya bakal apa ya, bakal cemas, wah berarti aib-aib kita bakal terbongkar semua nanti, mungkin keluarga kita bakal tahu apa, kita bakal tahu ini. Iya memang, tapi setiap orang itu bakal sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri juga. Mereka mungkin nggak sempat apa ya menertawakan aibnya orang lain, sementara mereka sendiri sibuk dengan aib mereka nanti yang akan dibongkar juga seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah kita tahulah bahwa setiap dari kita itu kan manusia biasa yang pernah punya salah, punya aib, punya kekurangan, yang sama-sama juga kita pengen supaya nggak dibongkar di akhirat besok aib-aib kita. Caranya bagaimana? Ternyata kata Nabi, barang siapa yang menutupi aib dari saudaranya sama muslim gitu ya, menutupi aibnya orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat besok. Man satara musliman satarahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat besok. Tapi kan sekarang beda. Dikit-dikit kita membongkar aib, gosip,
spill sana, spill sini. Nah, jangankan ditutup aibnya, malah dibongkar sejelas-jelasnya nanti aib kita kalau kita di dunia seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu jadi jangan suka membongkar aib orang lain kalau kalian sedang dicurhati, dipercaya oleh orang dengan cerita dia, ya jadilah orang yang amanah, dapat dipercaya. Nah, kemudian setelah proses kiamat tadi, sampailah ke siksaan neraka. Nah, di Bible itu neraka itu sebetulnya Hinnom. Mungkin ini serupa atau satu akar kata dengan Jahanam gitu ya, Hinnom. Nah, kalau di Bible Hinnom itu ternyata ada nama tempat di bumi ya, di daerah mana, Palestina sana. Nama itu Lembah Hinnom, dan itu diyakini di Bible oleh orang-orang Nasrani bahwa besok neraka itu letaknya di situ, di Lembah Hinnom itu. Nah, kalau di Quran itu ya neraka itu ada macam-macam tingkatannya. Yang paling bawah itu adalah Jahanam, yang paling VIP itu Jahanam. Nanti ada neraka Ma'wa, neraka Wa'il, dan sebagainya, ada 7 neraka macam-macam. Dan siksa neraka yang paling ringan itu adalah memakai sandal dari bara api, tapi meskipun yang dibakar telapak kaki, otaknya ikut mendidih karena saking panas. Itu siksa neraka di Quran yang paling ringan. Itu baru paling ringan. Yang paling berat gimana ya? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Nah, sama juga siksa di neraka itu abadi. Kekal selama-lamanya, khususnya untuk orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang Islam yang kesalahan atau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia harus menebus kesalahannya itu di neraka sampai benar-benar bersih, nanti bisa dipindah ke surga. Nah, ini juga menarik di Bible, orang kafir unbeliever yang tidak percaya pada Yesus akan kekal di neraka selama-lamanya juga, yang melakukan blasphemy. Blasphemy itu menghina agama, menghina Tuhan dan sebagainya. Itu kekal di neraka. Sedangkan di Quran itu yang kekal itu selain orang kafir, kemudian ada juga siksa yang terberat di neraka, yaitu orang munafik. Orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka, di alasnya neraka yang paling bawah. Itu munafikun. Kalau dalam Bible juga sama, munafik istilahnya hipokrit itu, orang yang hipokrit, yang munafik ya, hipokrit itu munafik yang bicaranya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau di Quran sendiri munafik itu dijelaskan dalam hadis Nabi itu, yaitu orang yang ketika bicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Tapi kalau spesifiknya di tafsir Al-Quran, munafik itu merujuk pada orang Nasrani Yahudi yang mengaku beriman padahal tidak, seperti itu. Nah, kemudian di Bible orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Samaritan itu masuk neraka. Nah, Samaritan itu adalah golongannya Musa Samiri. Kalau kalian membaca kisahnya di Quran itu ada Musa Samiri gitu ya. Samiri itu yang menyuruh Bani Israel membuat patung sapi ketika Nabi Musa sedang pergi ke Bukit Tursina. Nah, itu Samiri. Melahirkan kaum Samaritan yang mereka berlepas diri dari kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Itu menurut Bible mereka masuk neraka. Di Quran ada orang kafir itu ada yang kafir ahlu kitab dan kafir muslim. Ahlu kitab yang beriman ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana bil yaumil akhir, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka masuk surga. Sedangkan orang-orang ahli kitab yang kafir, yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari kiamat, yang mereka masuk neraka, mereka orang kafir, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan orang yang kafir muslim, ini kan di Quran juga mulai innalladzina kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu, orang-orang yang bolak-balik agamanya, orang-orang yang
keluar masuk Islam, orang-orang yang beriman, diri kafir, nah itu juga masuk neraka. Seperti itu. Jadi ini menarik karena konsep neraka di Islam dan Nasrani kan juga mirip gitu ya. Tetapi yang menarik adalah konsep kalau yang mungkin pernah di pondok gitu ya, pernah belajar usul fikih, ada kitab namanya itu kitab Warokot. Kitab Warokot. Kitab Warokot ini saya ingat membahas tentang neraka ini seperti ini. Jadi Allah itu kan maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih dan sebagainya. Tapi kenapa kok umatnya itu disiksa, sudah beriman, tapi tetap disiksa. Padahal dia melakukan dosa, kesalahan itu juga sudah takdir gitu katakanlah. Pengennya protes manusia itu. Kenapa saya cuma menjalankan cuma sebagai wayang saja, kok masih disiksa, diazab. Nah, sebenarnya di market itu dijelaskan intinya seperti ini, bahwa memang benar Allah itu maha pengampun, maha penyayang, tapi Allah juga adil, juga al-hakim, orang yang ia adalah Tuhan yang syari'ul hisab, yang syari'ul hisab, yang hisabnya itu cepat, kemudian syadidul iqab, yang azabnya pedih seperti itu. Terus bagaimana nanti di akhirat? Nah, ada banyak pemanaan seperti ini. Di wafat itu disebutkan bisa saja besok itu di akhirat itu yang dimasukkan neraka itu ya cuma sekedar formalitas saja. Artinya misalnya ada 1 juta orang yang ditakdirkan masuk neraka, gitu ya. Mungkin yang masuk neraka cuma 1, 2, 3 segelintir saja, enggak semuanya, cuma sekedar pantas-pantas saja bahwa Allah menepati janjinya. Ini loh neraka saya buat untuk orang-orang yang durhaka, yang bermaksiat. Cuma sekedar pantas-pantas neraka, plung, dah keluar lagi. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah seperti itu. Atau ada juga misalnya orangnya itu sebenarnya diampuni, tapi dibuat image, dibuat bahwa ini neraka ada penghuninya buat orang yang berdurhaka. Oh, ternyata orang-orang menjadi yakin, benar ya Allah itu maha adil, yang masuk neraka seperti itu. Kan juga ketika Nabi Isra Mi'raj juga lewat neraka, sudah ada penghuninya ternyata di sana. Padahal belum kiamat. Kemudian kita membahas tentang surga. Nah, di Bible surga itu diibaratkan seperti kerajaan-kerajaannya Tuhan seperti itu ya. Kota yang suci, yang megah, dibangun dari emas, perhiasan dan sebagainya. Kalau di Quran surga itu sendiri secara makna adalah taman gitu ya. Bukan taman. Raudhah itu taman ya. Tapi kalau jannah itu ya seperti apa ya? Ya citranya surga di Quran itu ya seperti taman yang sejuk, yang rindang, karena ketika Islam diturunkan di Mekah, ya di Arab Saudi lah. Itu kan daerah padang pasir yang tandus, sehingga ketika membayangkan sebuah taman itu adalah sesuatu yang indah seperti itu. Beda mungkin kalau di Indonesia gitu ya. Membayangkan taman itu seperti biasa saja, cuma taman di mana-mana juga ada. Nah, ini menjadi bias budaya juga nanti. Tapi di Quran juga orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu gitu, misalnya orang yang membangun masjid, itu di Quran akan dibangunkan istana. Istana di surga seperti itu. Makin banyak nyumbangnya, makin besar istananya seperti itu. Dan banyak sekali amalan-amalan yang nanti membuat kita mendapatkan istana di surga. Kalau nggak dapat istana pun, kalau kita ditakdirkan masuk surga, kita tetap dapat minimal tenda-tenda, kemah-kemah gitu. Kalau bahasanya itu. Kemah yang di setiap kemah itu ada ratusan bed, ratusan kasur gitu ya. Tiap kasur ada berapa ribu bidadari seperti itu. Nah, itu bisa kalian baca di kitab Daqaiqul Akhbar, itu jelas sekali. Nah, kemudian
Di Quran ya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ahli kitab yang beriman masuk surga yang itu yang percaya pada Allah dari akhir dan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Di Bible pendosa juga bisa masuk surga ketika pendosa itu di neraka kemudian bertemu Yesus kemudian dia mengatakan kami dulu beriman kepada kamu kemudian oleh Yesus diangkat ya sudah ayo ikut saya ke paradise ke surga. Nah di surga itu di Bible manusia akan menjadi seperti malaikat jadi yang bersinar punya sayap dan sebagainya. Mungkin ada kalau di komik-komik itu ada kayak halo lingkaran di atas kepalanya seperti itu. Kalau di Quran manusia itu menjadi lebih muda, usianya sekitar ada yang mengatakan 20-an atau lebih muda dari itu atau 30-an ke bawah ada itu. Pokoknya lagi pas posisi prima-primanya manusia seperti itu. Maka pernah ada anekdot gitu ya, ada seorang nenek gitu. Nenek yang dibuat bercanda sama Nabi. Neneknya itu nanya sama Nabi, apakah saya besok masuk surga? Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Seperti itu. Nah, neneknya sedih, nangis. Kemudian sama Nabi dijelaskan bahwa maksudnya adalah orang yang masuk surga itu semua kembali dalam keadaan muda. Jadi kalian sama orang tua kalian, kakek nenek kalian, bahkan sama anak cucu kalian, insya Allah besok masuk surga, Allahumma amin. Itu umurnya sebaya, kayak teman kuliah gitu, seumuran gitu. Jadi kayak kalian yang cewek-cewek ketemu sama ibu kalian, sama nenek kalian, udah kayak teman kuliah aja. Nah, kemudian di Bible dijelaskan bahwa Tuhan atau Yesus dan Allah gitu ya bersama penduduk surga. Jadi hidup bersama, hidup bareng, bersatu seperti itu. Kalau di Quran sendiri nikmat terbesar penghuni surga itu adalah bisa melihat Allah. Nah, jadi nikmat surga itu kan banyak sekali, mulai dari makanan yang macam-macam, minuman macam-macam, bahkan minuman yang dulu ada di dunia diharamkan seperti khamar di surga diperbolehkan seperti itu. Kemudian bidadari surga, nah, kemudian macam-macam. Tapi yang paling nikmat, paling anugerah, yang paling agung itu adalah bisa melihat Allah. Nah ini para malaikat pun, para ulama pun juga berbeda penafsiran ya. Melihat itu maksudnya adalah melihat mata dengan mata kepala zahir ini atau dengan mata batin. Nah, itu juga ulama berbeda pendapat. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj Sidratul Muntaha, apakah Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah langsung atau melihat dengan mata batin, itu juga para ulama berbeda pendapat. Tapi meskipun dengan mata batin, kalau kita melihat Allah, ya tetap itu anugerahnya terasa. Kalau sudah merasakan anugerah yang terhebat itu, ya dengan anugerah-anugerah yang lain jadi nggak seberapa seperti itu. Nah itu karena kenikmatan paling tinggi yaitu bersua dengan Allah. Semoga kita semua termasuk ahlul jannah, Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.